Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dengan NIM 2020 103 703 11277. Di sini saya akan menjelaskan tugas pemodelan, yaitu tugas pemrograman Python. Saya akan menjelaskan tugas yang pertama. Di tugas pertama ini ada dua codingan, yang atas sama yang bawah. Di mana di codingan atas ini merupakan inisialisasi dari indeks ke 0 atau customer pertama. Jadi di customer pertama ini di arrival time-nya masih 0. Kenapa? Karena di customer pertama kedatangannya masih 0. Lanjut ke codingan. Di sini merupakan library yang akan digunakan, yaitu ada pandas, ada numpy, dan juga random untuk mengenerate random number. Lalu di line pertama saya akan menjelaskan random interval time atau variable random interval time ini inisialisasi dari random radian. Di random radian ini akan menggenerate nilai random dari 0 sampai 100 dan disimpan ke dalam variable random interval time. Lalu di interval random ini membawa probability dari yang akan digunakan, itu 0,1, 0,25, 0,45 dan seterusnya. Lalu di sini ada looping di mana for index 6 in enumerate dengan parameter interval random itu di mana di sini ada kondisi jika random interval time itu kurang dari 6, maka interval time itu sama dengan indeks plus 1. Lalu di sini ada arrival time. Arrival time-nya masih 0 karena merupakan customer pertama, dan di sini ada service time. Variable service time ini juga ngerandom nilai 1 sampai 6 lalu disimpan di service time, dan di sini sama dengan yang di atas. Probability-nya juga sama 0,1, 0,25, 0,50 dan seterusnya service time randomnya. Untuk service time random, lalu di sini perulangan atau loopingnya juga sama. Yang dibedakan hanya pada parameternya. Di sini parameternya service time random. Terus di sini merupakan inisialisasi dari kolom yang lainnya. Jadi di si time service begin atau mulai pelayanan itu sama dengan arrival time atau sama dengan waktu kedatangan. Di sini arrival time-nya masih 0, maka waktu pelayanannya juga masih 0 karena itu customer pertama. Untuk waiting time in queue juga masih 0. Nah, dia tidak menunggu. Dan di time service end ini didapat dari arrival time ditambah service time. Lalu ada time customer spend in system didapat dari time service end dikurangi dengan time service begin atau waktu pelayanannya. Lalu di sini ada time idle time server masih 0 dan row atau barsnya juga masih 0. Dan di sini merupakan dictionary atau inisialisasi dari variable tadi. Jadi si interval time itu akan disimpan di interval time atau minute dan arrival time, dan seterusnya. Lalu si data ini akan disimpan pada data frame menggunakan pandas. Data frame pandas diinisialisasi kepada data sama dengan D. Kita lanjut ke codingan yang kedua. Lalu di codingan kedua ini di for i in range 99 karena kita disuruh generate nilai 1 sampai 100
Dan di sini kenapa saya menggunakan nilai 99? Karena indeksnya dimulai dari 0. Lalu ada random interval time yang juga sama menggenerate nilai random sama yang pada codingan pertama. Interval random dan atau probability-nya juga sama 0,1, 0,25, 0,45 dan seterusnya. Lalu untuk looping index di mana indeks 6 ini numerat juga sama, masih menggunakan parameter interval random. Nah, di sini di mana interval time atau detail log baris di arrival time ditambah interval time. Jadi si arrival time ini akan si arrival time akan ditambah dari arrival time. Dan di sini ada random service time sama untuk ngerandom. Di sini ada probability-nya juga sama untuk dari 0,1, 0,25, 0,50 dan seterusnya. Ini loopingnya juga sama, beda di parameter. Nah, dan di sini ada kondisi di mana data log row atau baris di time service n itu jika lebih di data log row atau baris terakhir. Tadi kan baris terakhirnya sama si 0. Di time service n itu jika kurang dari arrival time, maka si time service begin-nya itu sama dengan data log time service n. Dan jika time service begin sama dengan jika time service begin-nya kurang dari arrival time, maka si time service begin-nya itu sama dengan arrival time. Lalu di sini ada inisiasi waiting time in queue itu didapat dari time service begin kurang dari arrival time, dan time service end itu dapat dari time service begin ditambah service time dan seterusnya. Untuk ini juga untuk dictionary inisialisasi yang di atas. Dan di sini merupakan data concept ya untuk memanggil datanya juga. Selanjutnya merupakan summary-nya. Ya, jadi untuk rata-rata waktu tunggu customer itu sum dari waiting time queue dikurang dataset indeks 0. Di sini ada waiting customer sama dengan 0, jadi dia akan melakukan looping for i pada setiap baris dari tabelnya. Terus ada kondisi di mana pada kolom waiting time in queue ada i atau baris tersebut. Jika sama dengan 0, maka jumlah dari variabel waiting customer itu ditambah 1. Terus nanti juga begitu juga seterusnya. Kemudian di sini ada peluang customer dalam antrian diperoleh dari dataset dikurangi dari waiting customer dibagi dataset per 100. Terus ada kasir standby dan kasir sibuk dapat dari idle time server dibagi dataset 100 kurang 1 jadi 99. Di kolom time service n dikurang data log 100. Ini indeks 0 dari time service begin. Lalu selanjutnya di sini ada rata-rata pelayanan diperoleh dari
rata-rata pelayanan itu didapat dari TTSum di service time minute dibagi dataset 100. Terus ada rata-rata waktu kedatangan, rata-rata waktu tunggu customer nunggu, rata-rata waktu customer system. Di sini rata-rata waktu kedatangan didapat dari DTSum, interval minute dibagi 100, rata-rata waktu tunggu itu udah DT waiting time dibagi 100, lalu untuk rata-rata waktu customer dalam sistem itu di time service ini dibagi 100. Ini diperoleh dari jumlah kolom time system minute dibagi dataset 100. Terus ini hasilnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas ke-1 ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.